Shalom Bapak dan Ibu sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam program Amazing Grace. Hari ini kita akan merenungkan secara singkat salah satu perumpamaan yang tercatat dalam Alkitab. Kita bisa temukan dalam Injil Matius dan Injil Lukas, yaitu perumpamaan mengenai ragi. Ya, benar banget kok. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membicarakan perumpamaan ini. Dan benar banget seperti yang tadi Ko Wewe sampaikan, bahwa perumpamaan ini itu ditemukan di dalam dua kitab Injil yang berbeda. Dan saya akan membacakan yang dari Matius 13 ayat 33. Di sana dikatakan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Wah, perumpamaan yang menarik ya, karena singkat, padat gitu ya, dan juga saya rasa ini menggambarkan situasi pada waktu itu. Satu kebiasaan yang dilakukan oleh para wanita yaitu membuat roti di rumah mereka masing-masing gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan yang dimaksudkan 3 sukat tepung ini loh. 3 sukat tepung ini maksudnya seberapa banyak sih? Iya, memang kata sukat ini merupakan takaran atau ukuran yang nggak familiar sama sekali ya buat kita. Benar. Jadi 1 sukat itu sebenarnya sama dengan 13,13 liter. Jadi wanita itu mengambil 39 liter tepung yang beratnya itu sama dengan 50 pon lebih. 50 pon ya? Iya, jadi kalau misalnya seperti itu, ini sebenarnya jumlah yang sangat banyak, cukup banyak, terutama sangat banyak untuk satu keluarga kecil dan dimakan dalam sehari, gitu ya. Tetapi kisah seperti ini, gitu ya, itu pernah ditampilkan juga di dalam Perjanjian Lama, di mana Sarah itu menerima 3 orang tamu di Mamre, lalu Sarah juga menyediakan itu sebanyak itu rotinya. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai seberapa banyak ya 3 sukat itu. Tapi kalau misalkan kita berbicara mengenai ragi itu sendiri seperti apa? Karena saya pernah baca bahwa yang dimaksud raginya ini cukup berbeda dengan pengertian ragi di masa modern ini. Ya. Ada yang katakan itu leaven atau adonan asam. Apa benar seperti itu? Memang di zaman kita sekarang, di masyarakat modern itu lebih mengenal ragi. Tetapi memang mereka itu menggunakan leaven atau adonan asam. Tapi sebenarnya leaven atau ragi itu tujuannya sama aja gitu ya. Kalau dari proses produksinya, ragi itu dibuat dari pengolahan larutan mineral gula garam yang ditambahi zat tepung. Tapi kalau di konteks itu kan menggunakan leaven atau adonan asam. Nah, leaven ini itu diproduksi dengan menyimpan sejumlah adonan dalam 1 minggu. Dan adonan asam itu dipengaruhi oleh perkembangbiakan bakteri yang akan berlangsung terus di dalam proses pembuatan roti itu sampai proses tersebut dihentikan. Yaitu kapan dihentikannya? Waktu orang-orang itu tidak sedang makan roti tidak beragi. Atau kalau kita tahu mereka makan itu pada saat Paskah. Pada saat Paskah. Iya. Nah, kalau begitu kenapa ya Tuhan Yesus menggunakan leaven ini atau adonan asam ini sebagai perumpamaan gitu? Ya. Jadi menarik banget Tuhan Yesus di sini menggunakan konsep leaven ini karena ada kekuatan yang tersembunyi dari leaven atau adonan asam ini. Jadi baik ragi atau leaven itu kan meresap ke dalam seluruh adonan sehingga menyebabkan adonan itu mengembang, adonan roti itu mengembang. Jadi sesudah ragi ataupun leaven itu dicampur dengan tepung, maka sebenarnya mereka itu udah nggak kelihatan lagi, udah nggak ditemukan lagi. Itu keunikannya memang. Nah, dengan demikian itu juga menggambarkan cara kerja kerajaan Allah itu seperti apa. Bagaimana kekuasaan dan kehadirannya di dunia itu. Ragi ataupun leaven begitu masuk ke adonan, maka ia meresap ke seluruh adonan, memberi pengaruh ke semua adonan tanpa terkecuali, dan ya udah nggak terlihat gitu. Kerajaan Allah juga seperti itu. Begitu masuk ke dalam diri setiap kita, orang percaya, pengaruhnya itu sangat total, mengubahkan cara pikir kita, mengubahkan kehendak kita, emosi kita, cara kita bersikap. Jadi totalitas gitu. Nah, sedangkan perumpamaan ini itu sebenarnya bisa diilustrasikan seperti spiral yang bergerak dari luar itu ke dalam, yang memperlihatkan sebenarnya cara kerja kerajaan Allah itu mengubahkan setiap segmen kehidupan umatnya tanpa terkecuali. Jadi semua aspek kehidupan kita itu Tuhan ubahkan. Jadi berbicara tentang lebih ke inner self gitu. Jadi ya kita bisa sekalian ya memikirkan apa nih
aplikasinya buat kita. Benar. Ya. Ya. Nah, aplikasinya buat kita waktu kita sudah melihat perumpamaan ini, lalu apa sebenarnya maknanya? Pertanyaannya buat kita, bagaimana kita mensyukuri cara kerja kerajaan Allah yang secara total ini, yang sebenarnya itu memang menyentuh dan mengubahkan kita. Dan apakah kita itu bekerja sama anugerah Tuhan yang sudah cukup itu buat kita? Atau kita ini masih jadi orang Kristen yang terbiasa pasif. Ya udah, tolong udah kasih anugerah, gak usah capek-capek gitu ya. Di mana tanggung jawab kita? Nah, kita diingetin lagi bahwa kuasa kerajaan Allah yang menjumpai kita, kuasanya itu jauh lebih besar dari kelemahan kita, ketakutan kita, ya, kerapuhan kita. Dia Allah yang mengerjakan kemustahilan bagi kita semua. Jadi, mari kita merespon anugerah Tuhan yang cukup buat kita. Nah, jadi pada hari ini kita bisa belajar ya, bahwa ketika kita nantinya juga kita rajin berdoa, rajin membaca firman, biarlah firman itu bekerja dalam diri kita. Betul. Kita pun melakukannya, bukan sekedar oh ya udah yang penting aku sudah saat teduh nih, aku sudah berdoa, aku sudah melakukan rutinitasku. Tapi Injil itu tidak bekerja atau kita tidak melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Nah, kiranya melalui perenungan singkat kita pada hari ini, kita pun boleh semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tentunya bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.